Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalian pasti pernah nggak sih ngerasain suasana yang beda-beda gitu? Ada juga kalau misalkan masuk ke ruang kelas, kadang suasana kelasnya tuh jadi seru banget. Tapi ada juga yang kelasnya berisik, bikin bingung, terus susah fokus. Nah, tahu nggak sih kalian yang bikin suasana kayak gitu tuh apa? Jawaban itu ada di keterampilan guru dalam mengelola kelas. Hari ini kita bakal bahas topik penting buat teman-teman semua yang mungkin suatu hari nanti kalau teman-teman jadi guru, atau setidaknya biar teman-teman paham kenapa guru melakukan hal-hal tertentu di kelas, atau mungkin hal baru yang bisa dibilang kok nggak pernah ya kayak gini gitu. Nah, kira-kira apa sih teman-teman pengelola kelas itu? Bayangin nih ke teman-teman, kalau misalkan kelas itu kayak band musik gitu. Ada drum, gitaris, vokal, pemain bass, pianis gitu kan. Kalau nggak ada yang ngatur, kalau nggak ada yang ini nanti musiknya masuknya di tempo ini segala macam gitu kan, pasti kacau kan. Nah, ada juga nih kalau misalnya nggak diatur, mainnya yang terlalu kenceng, ada yang nggak kompak. Nah, sama tuh kayak guru. Jadi guru itu kayak konduktur orkestra. Jadi yang bikin semua pemain, bikin semua siswa bisa tampil harmonis, bareng-bareng, sama-sama gitu. Jadi pengelolaan kelas itu merupakan sebuah kemampuan guru untuk menciptakan, menjaga, dan mengontrol suasana belajar itu yang mendukung untuk terciptanya tujuan pembelajaran. Jadi bukan cuma soal mengatur kursi biar rapi, terus menegur kalau misalkan teman-teman mulai ribut, tapi juga bisa sambil memahami karakter teman-teman itu bagaimana, mencegahnya, kemudian bikin suasana kelas tuh jadi lebih asik buat belajar gitu. Kenapa penting sih? Nah, karena bisa bikin teman-teman itu lebih fokus untuk belajar, terus juga punya suasana yang bisa dibilang teman-teman nyaman, enjoy gitu kan, karena suasana kelasnya tuh lebih senang gitu, lebih termotivasi juga. Ada dua teman-teman strategi utama, yaitu strategi preventif dan kurikatif. Gimana strategi preventif ini adalah strategi mengelola kelas yang mencegah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak contohnya, kalau misalkan kayak teman-teman itu naik motor gitu, pakai helm sebelum naik motor, bukan malah tunggu jatuh dulu baru udah baru pakai helm kan. Nah, jadi contoh konkretnya kayak di awal semester nih teman-teman. Nah, biasanya saya atau guru yang lain ajak teman-teman bikin kesepakatan gitu. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, angkat tangannya, atau mungkin bisa dibilang kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak kok lingkungan kotor. Nah, pasti guru tuh juga akan negur kayak gini. Kita jaga kelas tetap bersih sama-sama ya gitu. Tolong tetap menghargai waktu ya gitu. Kita menghargai teman-teman semua yang udah nunggu ya gitu. Nah, karena aturan-aturan yang dibuat bareng itu teman-teman juga ngerasa, "Oh, ternyata aku juga punya tanggung jawab dan itu aku harus bisa bertanggungjawabkan bersama teman-teman semua," gitu. Terus yang kedua ada kurikatif, di mana menangani masalah yang sudah terjadi gitu. Kalau masalahnya udah muncul, nah guru bisa tuh menyelesaikan dengan caranya yang disebut dengan mendidik gitu. Kayak contohnya, misalkan ada teman-teman nih, salah seorang siswa juga sering telat gitu. Daripada langsung dihukum, guru biasanya tuh ngasih tugas dulu kayak, "Menurut kamu kenapa sih disiplin waktu itu penting gitu? Kira-kira dampaknya tuh apa gitu? Kenapa sebegitu penting dalam kehidupan gitu." Jadi kayak salah satu cara yang bisa digunakan ke teman-teman gitu kan, lebih paham juga kenapa dia harus bisa berubah gitu. Bukan cuma karena takut dihukum, tapi karena sebenarnya itu juga bentuk menghargai waktunya teman-teman gitu. Nah, ada beberapa strategi yang cukup efektif nih, strategi-strategi keren yang mungkin bisa dilakuin di lingkungan kelas gitu kan. Yang pertama adalah menciptakan iklim positif. Jadi guru itu harus lebih care, lebih ramah, bisa bercanda juga, tapi tetap tegas gitu. Dia bikin kalian semangat kan kalau untuk belajar gitu. Pasti kalau flat aja itu bikin boring banget, ya kan? Nah, jadi menciptakan iklim positif itu juga mempengaruhi. Kemudian ada tata ruang yang pas. Harus bisa nih menyesuaikan kalau misalkan mau diskusi kelompok gimana nih bentuknya gitu kan. Terus juga kalau misalkan mau presentasi gimana nih kursinya gitu. Kemudian ada variasi metode pembelajaran. Nggak cuma ceramah aja, diskusi kelompok atau main games edukatif juga dibutuhkan loh. Yang keempat yaitu ada memberikan penguatan. Nah, jadi kayak teman-teman itu bisa berhasil menjawab, berhasil menyebutkan beberapa jawaban dari pertanyaan gitu, itu perlu appreciate banget. Wah, jawabannya bagus sekali, terima kasih sudah membantu, seperti itu. Mungkin
cukup ya materinya sampai hari ini aja. Terima kasih sudah mendengarkan.